Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Rumah dalam Islam bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi sebuah lingkungan yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan penghuninya secara menyeluruh. Sebagai seorang Muslim, memilih dan merawat rumah haruslah mencerminkan nilai-nilai kebersihan, kenyamanan, dan keamanan yang diajarkan oleh agama. Mari kita eksplorasi bagaimana ajaran Islam memberikan panduan praktis untuk menciptakan lingkungan rumah yang sehat dan harmonis. Berikut ini adalah 10 kriteria rumah dalam perspektif Islam yang penghuninya bisa cepat meninggal dunia. Namun sebelumnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, tidak ada ventilasi udara. Para ahli kesehatan menekankan pentingnya ventilasi dalam mengurangi penyebaran penyakit. Ventilasi yang buruk menyebabkan penumpukan polutan dalam ruangan yang berisiko terhadap kesehatan, termasuk meningkatkan kemungkinan penyakit pernapasan. Dalam tradisi Sufi, kebersihan dan kesehatan dianggap sebagai aspek penting untuk spiritualitas yang lebih dalam. Al-Quran dalam surat An-Nur 45 mengingatkan kita, dan Dia telah menciptakan dari air setiap makhluk hidup, maka mengapa mereka tidak beriman? Ayat ini menekankan pentingnya kehidupan dan elemen-elemen alam seperti air dan udara yang bersih untuk mendukung kehidupan. Rasulullah bersabda dalam hadits Muslim, kebersihan sebagian dari iman. Ventilasi yang baik adalah bagian dari menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dengan ventilasi yang memadai, polusi udara dalam rumah dapat dikurangi, sehingga penghuni rumah dapat hidup lebih sehat dan nyaman. Sains modern mendukung hal ini dengan menunjukkan bahwa ventilasi yang baik dapat mengurangi risiko penyakit pernapasan dan meningkatkan kualitas hidup. Kedua, tidak ada sinar matahari masuk. Ahli sains menyatakan bahwa sinar matahari penting untuk produksi vitamin D, yang esensial untuk kesehatan tulang dan sistem imun. Paparan sinar matahari juga membantu mengatur ritme sirkadian, yang penting untuk tidur dan kesejahteraan mental. Al-Quran dalam surat Nuh 16 menyebutkan, dan Allah menjadikan cahaya matahari sebagai cahaya yang bersinar. Sinar matahari yang disebut dalam ayat ini mengandung manfaat besar bagi kehidupan dan kesehatan. Rasulullah menyukai hal-hal yang membawa kebahagiaan dan kesehatan, seperti dalam beberapa hadis tentang keutamaan berjemur di pagi hari. Sufi menganggap cahaya, nur, sebagai simbol kehadiran ilahi dan pembersihan jiwa, yang secara simbolik juga mengingatkan pada pentingnya cahaya alami dalam kehidupan. Oleh karena itu, rumah yang tidak mendapatkan cukup sinar matahari dapat membahayakan kesehatan penghuninya, baik secara fisik maupun spiritual. Ketiga, dekat dengan pembuangan atau pembakaran sampah. Al-Quran dalam surah Ar-Rum 41 menyatakan, kerusakan telah muncul di darat dan di laut, karena perbuatan tangan manusia. Ayat ini dapat diinterpretasikan sebagai larangan terhadap pencemaran lingkungan, termasuk dekatnya rumah dengan pembuangan sampah. Polusi udara dari pembakaran sampah dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk kanker dan penyakit pernapasan. Nabi Muhammad melarang menyakiti diri sendiri atau orang lain yang dapat dikaitkan dengan risiko kesehatan dari hidup dekat tempat pembuangan atau pembakaran sampah. Polusi dan bau tidak sedap dari sampah dapat merusak kualitas hidup dan kesehatan mental penghuni rumah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan rumah tidak dekat dengan tempat pembuangan atau pembakaran sampah demi kesehatan dan kenyamanan hidup. Keempat, air got tidak mengalir. Al-Quran Surat Al-Anbiya 30 menekankan bahwa Allah menciptakan setiap makhluk hidup dari air, menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan dan kelancaran sumber air. Air yang tidak mengalir menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk dan patogen lain yang bisa menyebabkan penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Dalam Quran Surat Al-A'raf 57, Al-Quran menyatakan, dan Dia adalah yang mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, mendahului tangan rahmatnya. Ayat ini mengajarkan tentang kebersihan dan pentingnya aliran air yang bersih sebagai bagian dari rahmat Allah. Rasulullah menekankan dalam hadits Muslim,
Janganlah kamu buang air besar di tempat berair atau di jalan yang dilalui orang. Ini mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan dari kotoran dan polusi. Dengan memastikan air got mengalir dengan baik, kita dapat mengurangi risiko penyakit dan menjaga kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, kebersihan dan aliran air yang lancar sangat penting untuk kesehatan dan kenyamanan hidup. Kelima, tidak ada jalur evakuasi ketika terjadi banjir atau kebakaran. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 195 berbunyi, "Dan janganlah kamu menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan." Ayat ini bisa diinterpretasikan sebagai pentingnya mengambil langkah pencegahan, termasuk mempersiapkan jalur evakuasi. Jalur evakuasi yang baik sangat penting untuk keselamatan penghuni rumah dalam keadaan darurat, seperti kebakaran atau banjir. Nabi Muhammad mengajarkan untuk selalu siap sedia dan mengambil tindakan pencegahan dalam segala hal. Dalam hadits Bukhari, Nabi bersabda, "Barang siapa yang membangun bangunan tanpa izin di tanah milik muslim lainnya, maka bangunan itu harus dihancurkan." Meskipun konteksnya berbeda, prinsip kehati-hatian dan perencanaan dalam membangun bisa diterapkan pada pentingnya jalur evakuasi. Dengan persiapan yang baik, risiko kecelakaan dapat diminimalkan, sehingga keselamatan penghuni rumah lebih terjamin. Keenam, sumber air dekat dengan septic tank. Al-Quran dalam surah Al-Ahzab 44 dikatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna, yang bisa diinterpretasikan sebagai dorongan untuk menjaga lingkungan tempat tinggal agar tetap sehat dan tidak menyebabkan bahaya. Kontaminasi air oleh bakteri dari septic tank dapat menyebabkan penyakit pencernaan serius seperti kolera dan diare. Ulama dan ahli spiritual menekankan pentingnya kebersihan sebagai bagian dari iman. Sains modern juga menunjukkan bahwa galian yang tidak ditangani dengan baik dapat menjadi sumber penyakit. Jarak antara sumur resapan septic tank dan sumur air minum harus 10 meter, dengan bangunan atau rumah jaraknya 1,5 meter, dan dengan sumur resapan air hujan jaraknya 5 meter. Dengan menjaga jarak yang aman antara sumber air dan septic tank, kita dapat mencegah kontaminasi dan menjaga kesehatan penghuni rumah. Ketujuh, kekurangan ruang terbuka atau area hijau. Al-Quran dalam surat Al-An'am 99 menyebutkan, "Dan dialah yang menurunkan air dari langit, dan kami tumbuhkan dengan air itu tumbuh-tumbuhan segala sesuatu." Ayat ini mengingatkan tentang pentingnya kehidupan tumbuhan dan area hijau. Ruang terbuka hijau berkontribusi terhadap kesehatan mental dan fisik, dengan menyediakan tempat untuk berolahraga, bersantai, dan mengurangi polusi udara. Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa yang menanam pohon, maka selama pohon itu berbuah, ia sedekah bagi yang menanamnya." Hal ini menunjukkan pentingnya menanam pohon dan menjaga lingkungan hijau. Dengan adanya ruang terbuka dan area hijau, kualitas hidup penghuni rumah dapat meningkat, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental. Oleh karena itu, penting untuk memastikan rumah memiliki akses ke area hijau yang memadai. Kedelapan, kondisi rumah lembab dan berjamur. Dari Abu Sa'id Al-Hudri, Rasulullah bersabda dalam hadits Muslim, "Tidak boleh menyakiti atau dibalas dengan menyakiti." Dalam konteks ini, menjaga rumah agar tidak lembab dan berjamur adalah bagian dari menghindari menyakiti penghuni rumah dengan kondisi yang tidak sehat. Lingkungan yang lembab dan berjamur dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti alergi, asma, dan infeksi pernapasan. Rumah yang lembab juga memberikan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan jamur yang dapat mengeluarkan spora berbahaya ke udara. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kebersihan dan keringnya kondisi rumah untuk menghindari risiko kesehatan ini. Dengan memastikan ventilasi yang baik dan menghindari kelembaban berlebih, kita dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi penghuni rumah. Kesembilan, kebisingan yang berlebihan. Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 11 mengajarkan tentang pentingnya menjaga ketenangan dan tidak mengganggu orang lain yang dapat dikaitkan dengan dampak negatif kebisingan. Kebisingan berlebihan dapat menyebabkan stres, gangguan tidur, dan masalah kesehatan mental lainnya. Ketenangan dan kedamaian adalah elemen penting dalam menciptakan lingkungan hidup yang nyaman dan sehat. Ada hadits yang mengajarkan tentang pentingnya ketenangan dan kedamaian yang dapat rusak oleh kebisingan. Dengan mengurangi kebisingan di sekitar rumah, kita dapat menciptakan suasana yang lebih tenang dan kondusif untuk beristirahat dan beraktivitas sehari-hari.
Ketenangan ini penting untuk kesehatan mental dan emosional penghuni rumah. Kesepuluh, pencahayaan yang buruk. Al-Quran dalam surah An-Nur 35 menggunakan metafora cahaya sebagai kebaikan dan petunjuk yang bisa diinterpretasikan sebagai pentingnya pencahayaan yang baik dalam rumah. Penelitian menunjukkan bahwa pencahayaan yang baik penting untuk kesehatan mental dan fisik. Cahaya alami tidak hanya membantu menjaga kesehatan mata, tetapi juga meningkatkan suasana hati dan produktivitas. Cahaya sering dihubungkan dengan kehadiran ilahi dan kenyamanan spiritual, sehingga pencahayaan yang baik dapat mendukung kesejahteraan emosional dan spiritual penghuni rumah. Sains modern juga menunjukkan bahwa paparan cahaya yang cukup penting untuk mengatur siklus tidur dan fungsi biologis tubuh. Dengan memastikan pencahayaan yang memadai di dalam rumah, kita dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Secara keseluruhan, rumah yang memenuhi semua ciri-ciri ini dapat memberikan lingkungan yang sehat dan aman bagi penghuninya. Dari ventilasi udara yang baik hingga pencahayaan yang memadai, setiap aspek berkontribusi terhadap kesehatan fisik dan mental. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.